Soal: dalam pembuatan bonsai sering dilakukan pemotongan akar sehingga produksi salah satu hormon tumbuhan menurun, yaitu hormon A. Sitokinin, B. Auksin, C. Giberelin, D. Etilen, E. Absisin. Pembahasan soal di atas yaitu tujuan pemotongan akar pada pembuatan bonsai yaitu untuk menurunkan kadar hormon yang banyak diproduksi di akar. Salah satu hormon yang diproduksi di ujung akar dan ditransportasikan ke organ lainnya yaitu hormon sitokinin. Jadi jawaban soal di atas yaitu A. Soal: faktor yang penting untuk pertumbuhan biji selain kelembaban yaitu A. Suhu yang hangat, B. Karbon dioksida di udara, C. Mineral tanah, D. Lingkungan yang gelap, E. Sinar matahari. Pembahasan soal di atas yaitu pertumbuhan biji bersahabat kaitannya dengan fungsi hormon auksin. Hormon auksin aktif pada kondisi gelap atau kurang cahaya. Jadi, selain kelembapan, faktor penting untuk pertumbuhan biji yaitu lingkungan yang gelap. Itulah mengapa saat menanam biji, biasanya biji ditutup tanah biar memicu fungsi hormon auksin. Jadi jawaban soal di atas D. Soal: giberelin ialah zat yang dihasilkan oleh Gibberella fujikurae. Giberelin digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan A. Akar yang muda, B. Daun, C. Umur tanaman, D. Batang tanaman, E. Helai daun bunga. Pembahasan soal di atas yaitu hormon giberelin pertama kali ditemukan oleh spesialis penyakit tumbuhan dari Jepang bernama E. Kurosawa. Hormon giberelin diisolasi dari jamur Gibberella fujikurae yang merupakan benalu pada tumbuhan padi. Hormon giberelin ditemukan pada tanaman baik pada akar, batang, daun, bunga maupun buah. Giberelin dimanfaatkan untuk pertumbuhan batang tanaman. Jadi jawaban soal di atas adalah D. Soal: fungsi hormon dormin berlawanan dengan fungsi hormon 1. Florigen, 2. Auksin, 3. Rizokalin, keempat giberelin. Pembahasan soal di atas. Hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan memiliki dua macam interaksi, yaitu sinergisme dan yang kedua antagonisme. Sinergisme ialah hubungan hormon-hormon yang saling berinteraksi untuk memperkuat efek hormon lainnya. Sebaliknya, antagonisme ialah hubungan hormon yang saling berlawanan. Hormon dormin ialah hormon yang menjadikan tumbuhan berada dalam keadaan dormin, yaitu masa tumbuhan dalam keadaan tidak aktif, tidak tumbuh, tidak berfotosintesis, dan tidak bertransportasi. Karena keempat hormon pada opsi jawaban di atas ialah hormon pertumbuhan, maka fungsi hormon dormin berlawanan dengan fungsi keempat hormon tersebut. Jadi jawaban soal di atas adalah 1, 2, 3, dan 4 benar. Jadi E. Soal: salah satu hormon berikut yang mempunyai peranan penting dalam mengatur menutupnya stomata selama kondisi kering yaitu A. Asam absisat, B. Sitokinin, C. Giberelin, D. Etilen, E. Auksin. Pembahasan soal di atas. Hormon yang mempunyai tugas penting dalam mengatur menutupnya stomata yaitu asam absisat. Selain itu, asam absisat juga mempunyai beberapa fungsi lain, yaitu 1. Menghambat pembelahan sel, 2. Mempercepat proses penuaan pada daun, 3. Mempercepat gugurnya daun, 4. Menghambat pertumbuhan, 5. Mempertahankan dormansi biji. Jadi jawaban soal di atas A. Soal: pertumbuhan lingkar sekunder terdapat pada akar dan batang tumbuhan biji terbuka dan dikotil. Sebab kambium fasikuler dan interfasikuler tumbuhan biji terbuka dan dikotil menghasilkan unsur-unsur xilem dan floem sekunder. Pembahasan soal di atas. Salah satu perbedaan antara tumbuhan dikotil dengan monokotil
sekaligus sebagai persamaan dengan tumbuhan biji terbuka, yaitu keberadaan kambium pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Tanaman dikotil dan tumbuhan biji terbuka mempunyai kambium pada akar dan batangnya, sehingga mengalami pertumbuhan sekunder. Kambium ini dibedakan menjadi dua, yaitu kambium fasikuler dan kambium interfasikuler. Aktivitas kambium fasikuler bisa menghasilkan unsur-unsur xilem dan floem sekunder, sedangkan kambium interfasikuler yaitu menghasilkan jari-jari empulur. Jadi, pernyataannya yang pertama itu benar, tapi alasannya salah. Jawabannya C. Soal, gejala klorosis pada tumbuhan bisa dihindari jika tanahnya diberi pupuk yang mengandung A. Urea, B. NPK, C. Fe dan Mg, D. Fosfat, E. CHO. Pembahasan soal di atas, gejala klorosis ialah kondisi tumbuhan yang terlihat pucat. Cahaya matahari ialah katalisator pada pembentukan klorofil. Selain cahaya matahari, zat yang berperan sebagai katalisator pembentukan klorofil yaitu zat besi Fe. Selain itu, komponen penting dalam pembentukan klorofil yaitu magnesium. Jadi jawaban soal di atas C. Soal, dari pengamatan terhadap tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap atau kurang cahaya, terlihat adanya pertumbuhan yang cepat, tetapi daunnya pucat. Keadaan ini terjadi alasannya: 1. Kandungan air di kawasan petang atau gelap lebih banyak. 2. Auksin bekerja aktif di tempat kurang cahaya. 3. Di kawasan yang kurang cahaya sama sekali tidak terjadi fotosintesis. 4. Terjadi klorosis pada tumbuhan di tempat kurang cahaya. Pembahasan soal di atas, pertumbuhan tumbuhan yang berlangsung cepat pada tempat gelap berkaitan dengan fungsi hormon auksin. Ketika berada di tempat gelap, hormon auksin akan aktif merangsang pembelahan sel, sehingga pertumbuhan tumbuhan menjadi lebih cepat. Kurangnya cahaya matahari akan menyebabkan daun tumbuhan menjadi pucat atau putih kekuningan karena tidak mampu membentuk klorofil. Kondisi ini dikenal dengan istilah klorosis. Jadi, untuk jawaban yang di atas, opsi yang benar yaitu opsi 2 dan 4. Dan jawabannya C. Soal, sumber energi yang diperoleh embrio dalam proses perkecambahan diperoleh dari 1. Cadangan makanan pada daging buah, 2. Cadangan makanan pada endosperm, 3. Cadangan makanan pada kulit biji, 4. Cadangan makanan pada kotiledon. Pembahasan soal di atas, embrio dalam proses perkecambahan memperoleh energi dari cadangan makanan pada endosperm dan kotiledon yang berwarna hijau untuk proses fotosintesis. Maka dari soal di atas, opsi yang tepat adalah opsi 2 dan 4. Jadi jawabannya C. Soal, masuknya air ke dalam biji atau imbibisi saat proses perkecambahan akan menyebabkan perubahan kondisi di dalam sel, yaitu A. Aktifnya hormon pertumbuhan, B. Aktifnya enzim yang mempercepat reaksi biokimiawi, C. Terbentuknya embrio yang matang, D. Terbentuknya komponen-komponen sel, E. Meningkatkan nutrisi di dalam sel. Pembahasan soal di atas, air yang masuk ke dalam biji saat peristiwa imbibisi merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi proses perkecambahan. Air akan mengaktifkan enzim-enzim yang akan mengkatalis atau mempercepat reaksi biokimiawi saat perkecambahan. Proses biokimiawi tersebut diantaranya reaksi pembongkaran cadangan makanan yang ada pada kotiledon. Hasil reaksi biokimiawi tersebut yang akan digunakan untuk sumber energi, bahan penyusun komponen sel, dan pertumbuhan embrio. Jawaban soal di atas adalah B. Soal, pada hewan hasil fertilisasi antara sel spermatozoa dengan gamet betina akan menjadi A. Zigot, B. Janin, C. Fetus, D. Embrio, dan E. Dewasa. Pembahasan soal di atas, pada hewan hasil fertilisasi antara sel spermatozoa dengan gamet betina akan menjadi zigot yang akan tumbuh dan berkembang melalui fase embrional. Jawabannya A. Soal,
Tahapan metamorfosis sempurna yang benar adalah A. Telur, larva, pupa, imago. B. Telur, pupa, larva, imago. C. Telur, larva, imago, pupa. D. Telur, pupa, imago, larva. E. Telur dewasa. Pembahasan soal di atas, metamorfosis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada A. Metabola, artinya tidak bermetamorfosis. Fasenya telur, kemudian hewan dewasa. Contohnya pada lepisme atau kutu buku. Yang kedua ada hemimetabola, metamorfosis tidak sempurna. Fasenya telur, nimfa, dan imago, disingkat dengan TNI. Contohnya pada hewan belalang, capung, kecoa, dan jangkrik, disingkat dengan beca kejang. Yang ketiga ada holometabola atau metamorfosis sempurna. Fasenya telur, larva, pupa, imago, TLPI. Contoh hewannya lalat, kupu-kupu, dan nyamuk. Jawaban soal di atas A. Soal, pada perkembangan embrio hewan, awal proses morfogenesis embrionik ditandai dengan peristiwa A. Terbentuknya lapisan mesoderm. B. Terbentuknya lapisan endoderm. C. Terbentuknya arkenteron. D. Migrasi sel-sel gastrula. E. Munculnya blastopora. Pembahasan soal di atas, pertumbuhan pada hewan meliputi 2 fase. Pertama, fase embrionik meliputi fase morula atau pembelahan sel, fase blastula pembentukan rongga, fase gastrula atau pembentukan 3 lapis, ada fase morfogenesis, fase imbas embrionik, fase diferensiasi dan spesialisasi jaringan, dan fase organogenesis. Yang kedua, fase pasca embrionik meliputi fase metamorfosis, serangga dan amfibia, kemudian ada fase regenerasi. Awal proses morfogenesis ditandai migrasi dari sel-sel gastrula. Jawaban soal di atas D. Soal, pertumbuhan embrio pada tahap stadium morula ditandai A. Sel-selnya selalu membelah. B. Sel-selnya telah berdiferensiasi. C. Sel-selnya mengalami modifikasi. D. Sel-selnya mengalami meiosis. E. Sel-selnya beramitosis. Pembahasan soal di atas, pertumbuhan embrio pada stadium morula ditandai sel-selnya selalu membelah secara mitosis, sehingga hasil anakannya selalu diploid. Jawabannya A. Soal, proses diferensiasi menjadi 3 lapis pada fase pertumbuhan dan perkembangan embrionik terjadi pada fase A. Morula, B. Blastula, C. Gastrula, D. Morfogenesis, E. Diferensiasi. Pembahasan soal di atas, proses diferensiasi menjadi 3 lapis pada fase pertumbuhan dan perkembangan embrionik terjadi pada fase gastrula. Jawabannya C.